A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin. Sebagaimana pada awal-awal pertemuan kita sudah singgung bahwa pembahasan dalam irfan teoritis itu terdiri daripada bagian teologi, ontologi, dan antropologi. Antropologi irfan tidak lain adalah insan kamil. Nah, pertemuan sebelumnya kita mengakhiri pembahasan ontologinya. Karena itu kita sekarang memasuki pembahasan antropologinya. Yang pertama harus kita tinjau adalah kedudukan insan kamil dalam tinjauan eksistensi irfani. Karena itu pembahasan awal yang perlu kita uraikan adalah masalah kedudukan insan dalam sistem eksistensi. Berasaskan landasan irfani, dalam pembahasan sebelumnya kita sudah mengenal ada dua istilah. Ada istilah jala dan ada istilah istijla. Jala sendiri artinya yakni hak subhanahu wa ta'ala melihat dirinya pada dirinya. Yakni tentunya jala ini terjadi pada ta'ayyun pertama dan ta'ayyun kedua, yang mana sesuai pembahasan kita sebelumnya bahwa manifestasi pertama dan manifestasi kedua ini terjadi di sifat rububi. Nah, ini jala, yakni Tuhan menyaksikan dirinya pada dirinya. Istilah yang kedua adalah istijla, yang mana kita pahami bahwa istijla ini Tuhan menyaksikan dirinya pada yang lain. Jadi menurut pendekatan Urafa, Tuhan dalam menyaksikan dirinya pada dirinya tidaklah merasa cukup. Karena itu ia juga menginginkan bentuk penyaksian di luar dari dirinya. Dan inilah terjadi manifestasi eksternal, yang mana sebagaimana kita ketahui manifestasi eksternal ini bertingkat-tingkat. Jadi terdapat gradasi di dalam manifestasi eksternal, terdiri dari alam akal, alam misal, dan alam materi. Pada dasarnya tentunya setiap ta'ayyun dan setiap manifestasi itu tidak lain menggambarkan hak subhanahu wa ta'ala. Dalam artian setiap daripada entitas alam ini itu semua merupakan alamat, ayat, dan tanda hak subhanahu wa ta'ala. Bahkan ta'ayyun
pertama dan ta'ayun kedua juga ya mengalamatkan hak subhanahu wa ta'ala, sebab semuanya itu merupakan manifestasi dan ta'ayun. Nah, hak subhanahu wa ta'ala dalam menyaksikan dirinya pada yang lain, ya tentunya yang lain ini sesuai dengan kesanggupannya menampakkan realitas dan hakikat hak subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap mawujud, setiap mazhar itu sesuai dengan keluasan keeksistensiannya, atau kalau bisa juga kita sebut keluasan kemanifestasiannya. Sebab kalau sadra kan wujud yang bertingkat-tingkat, tapi kalau irfan manifestasi yang bertingkat-tingkat, di mana manifestasi ini semakin melakukan pergerakan turun, maka semakin partikular bentuknya. Jadi sesuai dengan kapasitas kemazharannya atau keeksistensiannya, ya mencerminkan hak subhanahu wa ta'ala. Karena ya alam ini tidak lain seperti cermin yang menampakkan hak subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, hak subhanahu wa ta'ala tentunya menginginkan suatu bentuk penampakan atau penjelmaan yang mencakupi semua sifat-sifat, nama-nama, dan kesempurnaannya. Nah, sebagaimana kita mengetahui bahwa ada 5 hadarat ya, yang kita sebut dengan hadaratul khamsah. Ta'ayun pertama dan kedua adalah hadrat pertama, alam akal hadrat kedua, alam misal hadrat ketiga, dan hadrat keempat yang merupakan paling rendah itu adalah alam materi. Nah, sesuai dengan kedudukannya, setiap hadrat itu yang menggambarkan dan mencerminkan hakikat hak subhanahu wa ta'ala. Seperti hadrat pertama, ia hanya menampakkan atau yakni hak subhanahu wa ta'ala memanifestasi dalam kegaiban. Jadi ia gaib, bisa dikatakan gaib murni ya. Pada hadrat kedua yaitu alam akal, dibanding tentunya kegaibannya dengan hadrat pertama, ya dia bisa disebut sebagai syahada karena sudah eksternal, tapi relatif dia tetap gaib kalau dia dibandingkan kepada hadrat misali ya. Jadi kalau dia dibanding dengan hadrat misali, dia adalah gaib. Tapi kalau dibanding dengan hadrat pertama ya, yaitu ta'ayun pertama dan kedua, ya adalah syahada. Makanya dia syahada dan gaib relatif ya. Demikian pula alam misal, tapi alam misal ini disebut syahada relatif. Jadi tadi saya salah, alam akal itu disebut gaib relatif ya, bukan syahada, tapi dia disebut gaib relatif. Tapi kalau alam misali ya, dia disebut syahada relatif sebab dia dinisbahkan kepada alam materi, dia gaib ya. Kalau dia dinisbahkan kepada alam materi, dia gaib. Nah, syahada mutlak itu, syahada murni ini adalah alam materi. Jadi masing-masing mereka itu Tuhan, hak subhanahu wa ta'ala, huwal zahiru wal batin,
ya masing-masing menjelmakan, ada yang batinnya saja dan ada yang zahirnya saja. Ya, kalaupun misalnya relatif gaib dan relatif syahada, dia tidak juga mencakupi semua alam, ya, atau manifestasi hak Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Tuhan ingin menyaksikan seluruh realitasnya, ingin menyaksikan semua hakikatnya. Maka mesti terdapat suatu mazhar, suatu manifestasi yang mencakupi ya semua manifestasi-manifestasi ini. Nah, sebagaimana kita sudah isyaratkan juga, apa istilahnya, gerak busur turun, ada yang disebut busur turun gerak istidaiyah, ya, di mana semakin ia menurun ini pergerakan, maka semakin ia mengambil hukum-hukum. Jadi hukum-hukum yang dia lewati itu dia himpun pada dirinya. Jadi gerak manifestasi atau eksistensi ini secara busur turun, gerak istidaiyahnya itu dia mengumpulkan semua hukum-hukum dari setiap kedudukan manifestasi yang dia lewati hingga sampai kepada paling terakhir, ya. Nah, sesuai pandangan Urafa, yang paling terakhir itu adalah ketika badan manusia terbentuk. Oleh sebab itu, pada manusia semua hukum-hukum daripada alam-alam yang terlewati itu terdapat pada manusia. Cuma pada setiap manusia itu bentuknya potensi dalam pergerakan naik, ya. Dalam busur naik itu pada setiap kita itu potensi. Jadi pada setiap diri kita ini terdapat potensi untuk kembali ke asli, ya, yang berasal dari sana itu. Ya, ini berasal dari tentunya ta'ayun pertama, karena di ta'ayun pertama ini, ya, ta'ayun pertama ini, atau kalau kita sebut makam ahadiyah, sebagaimana pernah kita jelaskan, seluruhnya ada, ya, seluruh hakikat, ya, segala sesuatu itu ada padanya, tapi dalam bentuk semuanya tenggelam, dalam bentuk tenggelam lebur, sehingga tidak ada sedikit pun penampakan. Jadi hatta penampakan sifat-sifat, nama-nama itu sama sekali tidak ada penampakan dalam manifestasi atau ta'ayun pertama. Nanti pada ta'ayun kedua baru ya muncul penampakan dalam bentuk penampakan sifat-sifat dan nama-nama. Dan di ta'ayun kedua ini terjadi dua tahapan, ya, ada dua bentuk lah manifestasi, yaitu manifestasi nama-nama dan manifestasi ayana sabita. Manifestasi ayana sabita sendiri tidak lain dari manifestasi, maksudnya ayana sabita sendiri tidak lain dari manifestasi nama-nama dan sifat-sifat hak Subhanahu wa taala. Nah, di ta'ayyun sani ini muncullah nama paling universal hak Subhanahu wa taala. Ya, nama paling universal hak Subhanahu wa taala yaitu Allah, ya. Dan nama ini mencakupi semua nama-nama yang lainnya. Jadi nama Allah ini mencakupi nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahim, nama Al-Ghaffar, Ar-Razzaq, Al-Hadi, dan semua nama-nama yang lain. Bahkan nama-nama Jamaliyah dan Jalaliyah hak Subhanahu wa taala. Sebab sebagaimana juga kita sudah singgung, terdapat nama-nama saling berhadapan. Ada yang dibawa nama Jamaliyah dan ada yang dibawa nama Jalaliyah hak Subhanahu wa taala. Tapi paling universal di sini dan paling sempurna serta mencakupi semua nama-nama lainnya itu nama Allah. Nah, di ta'ayun sani juga ini nama Allah itu punya mazhar dalam bentuk
ainus sabit. Sebab semua nama-nama ini juga memanifestasi dan mempunyai mazhar-mazhar di ainus sabit itu, ayanu sabitat, sebelum dia terjelma di alam eksternal. Nah, di apa istilahnya tajalli hak subhanahu wa ta'ala atau tajalli nama Allah di ayanu sabita itu adalah insan kamil. Ya, jadi tajalli nama Allah di ayanus sabita itu adalah insan kamil, yakni hakikat insan kamil yang nanti juga akan memanifestasi atau bertajalli di alam eksternal. Ya. Nah, jadi tadi kita sudah singgung bahwa hak subhanahu wa ta'ala ini menyaksikan realitasnya pada yang lain dalam bentuk cermin. Jadi yang lain ini adalah cermin, semuanya memantulkan atau memancarkan hak subhanahu wa ta'ala. Karena itu semuanya ini adalah alamat, adalah tanda, adalah ayat-ayat Tuhan. Makanya Al-Quran itu apa istilahnya ya, benar-benar adalah sebuah kitab suci yang memberikan penjelasan kita terhadap hakikat realitas. Jadi bahasa Quran, ayat artinya tanda, ayat artinya alamat. Jadi segala yang lain ini adalah alamatnya, semuanya adalah alamatnya. Ya. Tidak ada sesuatu itu bukan alamat Tuhan. Jadi semua yang mempunyai realitas itu semuanya adalah alamat hak subhanahu wa ta'ala. Ya. Dari sini juga saya pernah mengisyaratkan bahwa hak subhanahu wa ta'ala adalah wujud. Wujud itu tidak mungkin memanifestasikan ketiadaan. Ya, ketiadaan itu adalah tidak ada. Ya, ini tidak akan termunculkan dari sesuatu yang ada. Itu ketiadaan. Jadi Tuhan menginginkan melihat seluruh kesempurnaannya itu dalam suatu cermin. Oleh sebab itu mestilah ada suatu mazhar yang mencakupi semua manifestasi, mulai dari ta'ayun pertama sampai alam materi. Ya, dan inilah insan kamil. Jadi kedarurian atau apa istilahnya, keniscayaan insan kamil karena hak subhanahu wa ta'ala ingin menyaksikan kesempurnaannya pada yang lain. Nah, tapi malaikat tidak bisa menampakkan semua kesempurnaan Tuhan. Ya, bahkan nama-namanya sendiri itu tidak bisa menampakkan semua kesempurnaan Tuhan. Ya. Demikian pula langit, bumi, dan semua ciptaan yang lain itu tidak bisa menampakkan semua nama-nama dan sifat-sifat serta kesempurnaan hak subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mestilah ada satu mazhar yang menggambarkan atau menjadi manifestasi semua kesempurnaan hak subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah insan kamil. Ya. Nah, hal yang lain mesti dibahas dalam permasalahan insan kamil ini tentang kemencakupan, kemeliputan, serta keuniversalan manusia. Salah satu pembahasan yang sama antara filsafat dan irfan yang bahkan mungkin dari pembahasan irfan mengalir kepada pembahasan filsafat, atau irfan mempengaruhi filsafat, adalah pembahasan tentang ada yang disebut tatabukul kaunain. Tatabukul kaunain, kesesuaian dua kaun,
kaun bisa disebut alam, bisa disebut wujud. Jadi kesesuaian dua alam, kesesuaian dua maujud. Ya, tata bukul kaunain, yaitu kesesuaian alam dan manusia. Alam ya tentunya semua manifestasi hak subhanahu wa ta'ala. Manusia dalam satu tinjauan adalah bahagian dari alam. Dalam satu tinjauan bisa ditinjau istilahnya dia tersendiri daripada alam. Ya, makanya disebut alam disebut sebagai makrokosmos, ya, alam makro, sementara manusia disebut mikrokosmos, yakni alam besar dan alam kecil. Yakni alam adalah makrokosmos, alam besar, sementara manusia mikrokosmos atau alam kecil, atau kebalikannya. Alam disebut insan kabir, sementara manusia disebut insan sagir. Ya. Tapi kadang juga manusia sampai suatu tinjauan malah dia disebut sebagai alamul kabir, bahkan alamul akbar. Ya, yakni dalam pendekatan ini tentu manusia dipandang lebih luas daripada makrokosmos. Ya. Nah, pertama yang kita tentu sudah mungkin pahami bahwa apanya yang sesuai antara alam dan manusia. Ya. Apanya yang terjadi kesesuaian? Yang dimaksudkan terdapat kesesuaian alam dan manusia itu adalah tingkatan-tingkatan alam. Ya. Tingkatan-tingkatan daripada alam. Dalam artian alam sebagaimana kita ketahui terdiri dari tingkatan alam akal, ya, alam misal dan alam materi, maka pada manusia juga terdapat 3 tingkatan ini. Yakni pada diri manusia terdapat kematerian, terdapat kemisalan, dan terdapat keintelekan, keakalan. Ya. Nah, tadi juga sudah kita isyaratkan karena manusia dia memang di dalam busur turun mengalami penurunan dan melewati tahapan-tahapan istidaiyah. Ya. Yang mana pada akhirnya pergerakan busur turun ini berakhir pada manusia. Nah, pada perjalanan penurunan ini dengan melewati berbagai tahap-tahap awal alam itu, maka dia mengambil hukum-hukum masing-masing dari alam tersebut. Ya. Maka pada akhirnya semua hukum-hukum terkumpul pada manusia dalam bentuk potensi. Ya. Berasaskan kesesuaian dua kaum ini, yaitu alam dan manusia, ya. Sebagaimana tadi kita isyaratkan, alam sebagai makrokosmos dan manusia sebagai mikrokosmos. Sebagaimana terkadang alam disebut dengan insan kabir dan manusia disebut dengan insan sagir. Tapi lebih dari itu, kadang manusia disebut alam kabir, bahkan alam akbar. Ya. Nah, ini bisa kita jumpai dalam karya Syekh Bahai di dalam tafsir hadis ke-11 dari 40 hadisnya.
Beliau berkata, wa'lam annaka nuskhatun mukhtasaratun minal alam fika basaituhu wa murakkabatuhu wa ma'diyatuhu wa mujarradatuhu bal antal alamul kabir balil akbar balil akbar kama qala amirul mu'minin wa sayyidil kama qala amirul mu'minin wa sayyidul muwahhidin. Ya, apa artinya? Yani ketahuilah bahwa manusia itu adalah nuskhatun mukhtasaratun, adalah ringkasan minal alam, dari alam. Padanya ya terdapat perkara-perkara yang basit, terdapat perkara-perkara yang murakkab, berkomposisi, dan terdapat hal yang materi-materi dan juga hal-hal yang non materi. Ya. Bahkan manusia adalah alam kabir. Ya. Bahkan lebih dari itu, manusia alam akbar. Nah, kemudian dia menyandarkan pada perkataan Amirul Mukminin wa Sayyidul Muwahhidin. Ya, ini bagus kalau ditulis dawa'uka fika wa ma tubsir. Ya. Saya coba tulis. Ini kayak seperti syair tapi sangat mengandung makna. Ya. Da'uka gimana tulisannya itu di sini? Ya. Dawa'uka, bukan da'uka. Dawa'uka. Ya. Dawa'uka fika wa ma tubsir. Wa ma tubsir. Wada'uka, ya, wada'uka, ini pakai oke. Wada'uka minka, wa ma tusir, Usir. Kemudian watas amu annaka ya annaka jilmun sagir wabikan tawa al-alamul akbar ya ada dari sini wabikan ya. Jadi ini syair dinisbahkan kepada Amirul Mukminin. Jadi artinya tentu kita lihat dawa'uka fika. Jadi penyakitmu itu pada dirimu. Wa ma tubsir, dan tidak kamu lihat. Wada'uka minka wa ma tusyir, obatmu darimu dan tidak kamu ketahui, tidak kamu sadari. Wa tas'amu annaka jirmun sagir, dan kamu menyangka bahwa dirimu itu badan kecil.
Wafikan tawa al-alamul akbar, dan pada dirimu itu terkandung alam akbar. Ya, tentu yang dimaksudkan di sini penyakit bukan penyakit fisik. Kalau penyakit fisik kan kita lihat tuh, misalnya sakit kita punya gigi, ya gigi kita lihat berlubang kah, ya. Tapi yang dimaksud di sini sakit batin, ya. Sakit karena kekurangan, kesempurnaan. Nah, ini kita tidak lihat. Jadi banyak manusia itu tidak melihat. Assalamualaikum. Banyak manusia itu tidak melihat penyakit pada dirinya. Penyakit batin, maksudnya penyakit terkait sifat-sifat, ya. Manusia tidak melihat penyakit pada kalbunya, penyakit pada nafsnya. Padahal penyakit pada nafs itu, penyakit pada kalb itu lebih berbahaya daripada penyakit pada fisik. Penyakit pada fisik ya membahayakan fisik kita. Dan dia tidak terlalu susah. Maksudnya kalau kita mengobati ya karena ya terlihat, ya bisa saja dengan mudah kita obati. Ya. Tapi kalau penyakit kalbu, penyakit batin, ya tidak kita saksikan. Mengobatinya sangat susah. Ya, mengobatinya lebih berat ketimbang mengobati sakit fisik. Kadang malah itu mengobati sakit batin perlu ya istilahnya perjuangan keras, riadah, perlu mujahadah keras, ya. Kalian yang masih muda-muda itu masih bersih, maksudnya kalaupun kotor belum terlalu banyak kotorannya, ya. Tidak seperti kalau kita sudah semakin berusia, ya. Apalagi kalau sudah mencapai usia 40 tahun itu dia tidak berupaya sebelumnya menghilangkan kotoran dan penyakitnya, ya bisa saja sudah tidak bisa lagi mengobatinya 40 tahun. Jadi misalnya ibarat kalian ini penyakit itu pohonnya belum terlalu mengakar pada diri kalian, belum terlalu dalam akarnya. Jadi untuk dicabut itu mudah. Tapi kalau sudah semakin dewasa, semakin berusia seseorang, nah penyakit itu akarnya itu semakin masuk ke dalam, semakin kuat, sehingga untuk dicabut lagi bukannya mustahil, tapi sangat berat sekali, sangat sulit sekali. Makanya kalau misalnya kalian punya sifat bakhil, itu cepat. Kalau kalian mau hilangkan, sangat cepat. Kalian punya sifat misalnya suka marah atau marah, nah itu cepat, bahkan belum melaka sifat-sifat itu pada diri kalian, ya. Dan itu mudah saja kalian menyucikan, membersihkan diri, menghilangkan penyakit kalbu, sifat-sifat ini, ya. Jadi yang dimaksud imam ini bahwa penyakitmu itu fika padamu tapi tidak kamu lihat, ya bukan penyakit fisik, adalah penyakit batin, penyakit kalbu, penyakit nafs, ya, syahwat, gadab, kibr, ujub, dan macam-macam. Nah, dan obatnya itu juga berasal darimu, artinya kamu sendiri yang bisa terapi diri, ya. Tapi kamu tidak ketahui juga, kamu tidak sadari itu, ya. Makanya perlu dibangun kesadaran. Wa taz'amu annaka jirmun sagir. Kamu menyangka bahwa dirimu itu adalah badan kecil, benda kecil. Wa fikan tawa al-alamul akbar. Padahal pada dirimu ini terkandung alam besar. Karena ketika kita menyucikan diri, membersihkan diri, perlahan-lahan dimensi kematerian itu tertepis, kita akan naik ke alam misali. Semakin tertepis itu
aspek-aspek yang bersifat kematerian bahkan kemisalian akan naik ke alam akal. Bahkan ya sebagian para anbiya, maksudnya para anbiya, para insan kamil, para imam-imam ma'sum alaihissalam ya sampai melewati alam akal tersebut. Melewati alam akal tersebut masuk kepada ta'ayun kedua ya. Bahkan ta'ayun pertama. Ya, sehingga ia adalah menjelmakan ya, menampakkan semua kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat hak subhanahu wa ta'ala. Karena itulah istilahnya mazhar paling besar hak subhanahu wa ta'ala dan mazhar paling sempurna dari nama Allah itulah insan kamil. Jadi insan kamil ini mazhar Allah. Jadi ia merupakan manifestasi dari nama paling universal hak subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi pada dasarnya kemencakupan manusia di samping semua alam-alam ya, alam materi, karena memang awalnya ia bergerak dari alam materi, kemudian alam misali dan alam akal, ya bahkan ia juga meliputi ya sampai sukuk rububi pada hasrat pertama. Pada hasrat pertama yaitu ta'ayun pertama dan ta'ayun kedua. Nah, dalam konteks itulah maka manusia ia adalah maujud haqqani dan khalqi. Jadi disebut maujud haqqani dan khalqi. Sebagaimana kita sudah jelaskan bahwa nafas rahmani ini ada sebagiannya adalah haqqani ya, haqqani, dan sebagiannya adalah khalqi. Ya, haqqani ini adalah hadrat pertama, ya, hadrat pertama. Sementara khalqi ini adalah 3 hadrat lainnya. 3 hadrat lainnya, ya, alam akal, alam misal, dan alam materi. Alam madah. Ya, jadi 3 alam ini dia apa istilahnya? Hak khalqi. Ya. Nah, insan kamil ya dia mencakupi ini sebagai hadrat kelima. Ya, hadrat kelima. Syekh Ibnu Arabi itu mengisyaratkan di dalam kitabnya Fassu Adam dari Fususul Hikam. Ini pembahasannya nih kalau di dalam kitab, kebetulan kan saya juga punya pembahasan Fususul Hikam. Kalau di dalam pembahasannya itu agak akhir-akhir pembahasannya tentang ayat ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadai. Jadi ini berhubungan tentang iblis yang tidak mau sujud kepada Adam. Di dalam Quran dijelaskan bahwasanya Tuhan memerintahkan para malaikat sujud, maka iblis tidak sujud. Di sini saya agak sedikit agak sedikit tidak sama pandangannya para pengkaji irfan, karena kita ini hanya pengkaji irfan. Tapi boleh jadi mereka benar, tapi untuk sementara ini saya masih punya iskal.
Ya, karena insan kamil layak disujudi oleh semua manifestasi, ya. Yakni semua para malaikat layak sujud kepada insan kamil. Sementara sebagian pengkaji irfan berpandangan terdapat malaikat ali, malaikat tinggi itu tidak sujud kepada Adam, dan mereka berlandaskan dengan Quran. Saya berlandaskan kaidah, ya. Quran juga tidak, istilahnya agak sedikit tidak terlalu jelas juga dalam masalah tersebut. Saya lupa karena saya tidak sempat membahaskan ini. Jadi saya tidak sempat merujuk apa ayatnya. Jadi mereka berpandangan bahwa sebagian malaikat tinggi itu tidak sujud kepada Adam. Tapi pada aspek pemikiran saya bahwa Adam sebagai representasi kesempurnaan totalitas, ya, sebagai manifestasi hak Subhanahu wa taala, artinya semua layak, ya, layak untuk sujud kepadanya. Tuhan pun memerintahkan wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, yakni para malaikat disuruh untuk sujud kepada Adam. Nah, dalam artian di sini malaikat itu representasi alam tinggi. Jadi malaikat itu representasi dari alam tinggi. Jadi maksud saya itu malaikat itu kan masuk alam, ya. Malaikat itu adalah masuk alam. Dia sudah di luar daripada suka rububi. Jadi karena dia termasuk alam, maka semuanya mestinya layak untuk sujud kepada Adam. Ya. Ya, jadi malaikat ini yang dimaksudkan adalah representasi alam yang tertinggi daripada alam, ya. Nah, kalau alam yang paling tinggi ini disuruh sujud kepada Adam, berarti semua alam di bawahnya itu ya sujud juga. Komandan disuruh hormat, mesti prajurit semua juga turut hormat, ya. Tidak mungkin misalnya komandan hormat sendiri, prajurit sombong tidak hormat, ya. Ya. Jadi malaikat yang disuruh sujud, tapi pada hakikatnya semua alam disuruh sujud kepada Adam, ya. Tapi yang tidak mau sujud adalah iblis, sesuai dengan gambaran Al-Quran, ya. Jadi fasajadu, ya, illa iblis, kecuali iblis. Nah, kemudian penjelasannya di ayat lain, alasan kenapa iblis tidak mau sujud kan ada di pembahasan di ayat lain. Nah, ini ayat lainnya, ya, Tuhan mengatakan, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadaya, ya. Apa yang mencegahmu kamu sujud pada apa yang aku ciptakan dengan dua tanganku? Nah, kita sebenarnya pembahasannya itu cuma ini saja, tapi iblis punya alasan bahwa dia itu karena dicipta dari api, sementara Adam dicipta dari tanah. Nah, dalam tinjauan, ya, api itu secara zat lebih ringan daripada tanah, ya, jadi dia lebih halus daripada tanah, ya. Makanya dari segi tinjauan ini, maka api itu lebih utama daripada tanah. Karena memandang bahwa ia dibuat dan dicipta dari bahan yang lebih utama, maka ia lebih utama daripada Adam. Maka ia sombong. Ya aba wastakbara. Kata Al-Quran, iblis takabur. Nah, disinilah maka sifat takabur itu tidak bisa kita sama sekali miliki, dan penghalang serta hijab sangat besar sekali untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dua tangan Tuhan ini maksudnya yaitu surat haqqani, yakni bentuk haqqani yang tadi kita jelaskan ini, ya. Dan bentuk halki,
Yang mana bentuk haqqani ini tidak lain adalah manifestasi haqqani, yakni tidak keluar daripada suka rububi, yaitu manifestasi pertama dan manifestasi kedua, atau disebut dengan makam ahadiyah dan makam wahidiyah. Sementara tangan yang satu lagi itu tidak lain adalah bentuk alam, ya, yang mana bentuk alam ini meliputi semua tingkatan-tingkatan khalqi, tingkatan-tingkatan ciptaan. Jadi dua tangan di sini maksudnya adalah bentuk haqqani dan bentuk khalqi. Sementara manusia mencakupi dua bentuk tersebut, ya, sebagai dua tangan Tuhan yang menciptakannya, kan seperti itu ayatnya, ya. Walihadza qala li iblis, ya, lanjutan daripada tulisan daripada Ibnu Arabi di kitab Usus. Walihadza qala li iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai wa ma huwa illa ainu jam'ihi bainas suratain, suratul alam wa suratul haqqi wa huma yadul haqqi ta'ala. Ya, jadi Tuhan berkata, jadi berasaskan ini Tuhan berkata pada iblis, apa yang mencegah kamu sujud pada apa yang aku ciptakan dengan dua tanganku? Dan tidak ada ia itu kecuali, ya, karena wujud yang mengumpulkan antara dua bentuk alam dan bentuk hak, dan keduanya adalah tangan hak. Ya, ini satu tinjauan juga. Dua tangan itu adalah tangan satunya sifat-sifat jamaliyah atau sifat jamaliyah, dan satunya adalah sifat jalaliyah, yakni pada diri manusia memanifestasi dua nama ini dan kelompok nama ini, yaitu jamaliyah dan jalaliyah hak subhanahu wa ta'ala. Misalnya Tuhan punya sifat lembut, ya, pada diri manusia juga termanifestasikan sifat lembut. Terdapat sifat kasih sayang, maka pada manusia juga memanifestasi nama-nama Tuhan yang itu Rahman Rahim, ya. Sementara Jalaliyah, yakni dalam kelompok Jalaliyah ini, ya, seperti misalnya nama Mudil, seperti nama Ghadab, ya, maka terdapat juga pada diri manusia. Seperti nama Kahar, ingin mengalahkan yang lain, ingin unggul, ingin menang, ya, pada diri manusia juga terdapat tajalli daripada nama ini. Maka kita semua juga mempunyai sifat tersebut, ya, seperti intikam, membalas dendam, ya, pada diri manusia juga memanifestasi nama ini. Jadi pada diri manusia, karena dia dicipta dengan dua tangan Tuhan, dalam pendekatannya adalah sifat-sifat jamaliyah serta sifat-sifat jalaliyah. Karena itu pada diri manusia dalam bentuk potensinya itu semua terdapat sifat-sifat jamaliyah dan sifat-sifat jalaliyah. Nah, manusia ya mesti bagaimana menyeimbangkan sifat-sifat ini sehingga mencapai keseimbangan sempurna dari sifat-sifat hak subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, apa yang kita sudah uraikan ini tentang kemeliputan dan kepencakupan manusia dari sudut pandang landasan irfan, maka bisa dikatakan bahwasanya insan kamil itu adalah mazhar nama sempurna Allah.
Dan sebagaimana nama ini mempunyai kesempurnaan dan kemencakupan atas semua nama-nama, maka mazharnya juga tentunya seperti demikian. Sebab di dalam silsilah pembahasan tentang ta'ayyun kedua telah disyaratkan bahwa di dalam ta'ayyun kedua ini terdapat dua perkara utama. Pertama adalah sistem nama-nama yang mana dimulai dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada ta'ayyun tsani kan sudah kita pahami bahwa nama-nama itu sendiri secara keuniversalan mempunyai tingkatan-tingkatan dan dimulai dengan nama Allah. Nama Allah inilah yang paling universal, paling istilahnya luas kemencakupannya, yakni tidak terbatas dia punya kemencakupan. Sebab begini pada hakikatnya, jadi kalau makam zat Tuhan tidak terbatas, maka manifestasinya juga itu tidak terbatas. Kalau mau ditinjau pada dimensi dimensi kemanifestasian, karena dia berasal dari yang tidak terbatas. Nah, yang dimaksudkan pada hakikatnya manifestasi ini terbatas, yakni dia mendapatkan kait-kait, mengalami ta'ayyun. Alam materi ini sendiri kalau kita tinjau secara partikular dan secara secara kemenetapan terbatas. Tapi kalau kita tinjau dari dimensi secara keseluruhan dan secara keberantaian, keberwujudan, ya, itu tidak terbatas. Siapa yang bisa berpikir bahwa alam materi ini mempunyai batas habis, ya, senantiasa muncul berantai, berurut, berganti terus menerus, ya, mewujud. Jadi kalau ditinjau dari aspek itu, maka ia juga sesuatu yang tidak terbatas. Sama dengan bilangan secara potensi kan tidak terbatas, ya. Nanti kalau kita melihat pada kondisi dan tempat serta waktu yang sama, ya mungkin kita berhenti berhitung. Nah, pada saat kita berhenti berhitung, ya terbatas pada bilangan sekian. Tapi ya secara potensi dia akan terus tertambahkan dan tidak terhingga. Ya. Jadi pada dasarnya di ta'ayyun kedua itu terjadi silsilah nama-nama dan bertingkat-tingkat, dimulai daripada nama Allah, ya. Setelah nama Allah 4 nama, kan kita sudah paham itu. Ada 4 nama yang dari aspek keuniversalannya lebih kecil dari nama Allah. Nah, 4 nama ini yaitu al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Ya. Setelah 4 nama ini muncul lagi 7 nama-nama yang dari dimensi keuniversalannya juga lebih kecil dari 4 nama ini. Ya. 7 nama ini disebut dengan imam nama-nama. Ketujuhnya itu adalah Al-Hayyu pertama. Al-Hayyu, ya. Kemudian Qadir, Al-Qadir, Al-Iradah, ya. Al-Murid, Al-Basir, As-Sami, Al-Mutakallim. Ada 7. Al-Ilm yang kita lupa. Al-Hayy, Al-Ilm, Al-Alim, ya. Jadi kalau ilm sifat, Al-Alim, jadi ini semua nama-nama, 7 nama-nama yang menyusul setelah 4 nama-nama. Nah, setelah 7 nama ini terjelmalah nama-nama yang dari dimensi keuniversalannya lebih kecil lagi, ya.
Boleh jadi beberapa nama-nama seperti Ar-Razzaq, Al-Hadi, Al-Ghaffar, ya, dan berbagai nama-nama lainnya, ya, muncul nama-nama tersebut. Kemudian terjadilah pernikahan nama-nama. Seperti kita ini produk pernikahan nama-nama. Jadi terjelmalah diri kita ini dengan semua nama-nama pada diri kita, ya. Jadi terjadilah pernikahan nama-nama, dan hasil daripada ini muncullah nama-nama partikular yang tidak terhingga, tidak terbatas. Oleh sebab itu ya manifestasi Tuhan juga tidaklah terbatas. Ya. Jadi setiap nama adalah tajallinya, dan itu nama-nama senantiasa melakukan pernikahan dan melahirkan terus, ya, sampai nama-nama ya mewujud dalam eksternal. Nah, dalam sistem ini, dalam struktur ini, ya, manusia sempurna, ya, adalah mazhar dan entitas tetap nama meliputi Allah. Ya, jadi insan kamil dalam bentuk mazhar di ta'ayun sani itu, atau entitas tetap, merupakan mazhar sempurna Allah. Oleh sebab itu dari satu sisi ia adalah identik nama ini dan menyatu dengannya, makanya semua kesempurnaannya juga terdapat pada insan kamil. Oleh sebab itu dinisbahkan kepada yang lebih di bawah, dia punya peran uluhiyah dan tadbir. Dia punya peran uluhiyah dan tadbir, yakni keuluhiyahan dan kepengaturan. Ya. Nah, tentu kita sudah harus memahami sesuai dengan pembahasan kita di sini. Yang kita maksudkan di sini adalah Allah wasfi, bukan Allah sati. Yang mana Allah zati tidak satu pun mewujud yang bisa sampai dan menjangkaunya. Ya. Sesuai dengan apa yang kita sudah jelaskan, maka manusia adalah pemilik makam kemencakupan. Jadi dia mempunyai kedudukan jam'i namanya, yakni kemeliputan, keberhimpunan, ya. Nah, pada sisi ini, ya, sesuai dengan tinjauan irfan, maka bisa disimpulkan manusia itu adalah haqqu khalq. Maksudnya satu sisi adalah hak dan satu sisi khal, karena dia sampai ta'ayun pertama dan kedua. Jadi dia juga hak dan dia juga khal. Nah di sini agak berat, kita harus analisa juga wajib dan juga mungkin. Ya, sementara yang kita pahami wajib dalam tinjauan teologi dan filsafat, wajibul wujud ya Tuhan. Nah, kalau dinisbahkan kepada insan kamil juga wajib, dia mesti tentunya dipredikasikan mazhar, bitaba mazhar. Nah, cuma pada suatu tinjauan bahwa wajib di sini kadang dipandang sebagai nama musta'atsara, yakni nama pilihan Tuhan yang mana dia tidak akan mendapatkan manifestasi, ya. Dalam pendekatan ahli irfan yang lain, bahwa dia adalah nama musta'atsara, tapi kalau kita tadi mengatakan hak, ya, hak, yakni dia adalah hak. Nah, tentu hak adalah wajib. Cuma kalau kita mau kaji secara lebih detail, wajibnya
sesuai dengan pembahasan di dalam Fususul Hikam, jadi semuanya kita itu juga mempunyai aspek wajib, ya, yakni sesuatu itu memang mungkin, tetapi dia tidak akan pernah mendapatkan keberadaan kalau dia tidak wajib, ya. Jadi semuanya wajib pada dasarnya yang mempunyai realitas, ya. Jadi bukan cuma manusia pada akhirnya tinjauan ini sebagai wajib, tapi boleh jadi maksud wajib di sini karena dia adalah mempunyai sisi hak. Ya. Wajib di sini maksudnya wajib bil ghair kalau istilah filsafatnya. Ya, tapi itu dijelaskan juga di dalam Fususul Hikam bahwa setiap manusia itu adalah wajib, menjadi manifestasi wajib, ya, tetapi bukan tentunya wajib bizat atau dia ada wajib bil ghair, ya. Jadi dia juga rab dan dia juga marbut, ya. Satu aspeknya adalah rab, aspek lainnya adalah marbut. Satu sisinya adalah pengatur dan sisi lainnya adalah marbut. Ya, sebab ia dari sisi khalqi ciptaan, ya, dan juga sampai suka rububi serta menyatu dengan nama yang meliputi Allah, yaitu insan kamil. Jadi insan kamil di sini kalau kita istilahnya bisa simpulkan, dimensi batinnya adalah haki, dimensi lahirnya adalah khalqi, hakikatnya itu, ya, karena dia adalah manifestasi dari nama Allah. Jadi kalau dia menjadi manifestasi nama Allah, berarti semua sifat-sifat kesempurnaan yang terdapat pada nama Allah itu terjadi juga, ya, terdapat juga kesempurnaan pada mazhar ini, ya. Kan Allah itu dalam kepengaturannya dia sebagai nama, ya, penjabarannya itu adalah pada mazharnya, pada mazhar, ya. Nah, apa yang kita sudah jelaskan tentang kemeliputan manusia ini yang berasaskan tinjauan antropologi irfan, ya, itu pada manusia hanya dalam bentuk potensi, yakni pada setiap manusia bentuknya potensi, ya, dan dia akan mendapatkan aktualnya, realitasnya pada insan kamil. Ya, jadi sebagai potensi pada diri manusia dan sebagai aktual pada insan kamil. Nah, tentu insan kamil ini apa istilahnya, sebenarnya pada setiap periode itu dia cuma satu. Cuma yang lain karena ternisbah kepada yang satu ini dari aspek kedekatan, maka secara tingkatan juga dia disebut insan kamil, ya, insan kamil. Dan dia bisa juga mungkin ditinjau dari aspek ini punya tingkatan-tingkatan, ya. Nah, manusia sendiri tidak punya satu tingkatan. Jadi kita semua ini tidak mempunyai satu tingkatan. Setiap manusia di mana tingkat kesempurnaannya, maka di situ dia punya kedudukan, di situ dia punya makam. Oleh sebab itu, ya, dari dimensi ini kita tidak sama, ya. Boleh jadi sebagai hewanun natik sama, ya, tetapi dari dimensi apa yang sudah diraih dari aspek kesempurnaan, ya, manusia itu tidak sama. Nah, manusia tidak akan bisa mencapai insan kamil kalau dia tidak mencapai makam wilayah. Dan pergerakannya itu adalah dengan wilayah, ya. Pergerakannya dengan wilayah. Oleh sebab itu manusia ketika ia
beriman pada Tuhan dan berbagai keimanannya terhadap manifestasi Tuhan. Nah, di sini baru awal daripada keberwilayahannya. Ya, baru awal daripada keberwilayahannya. Makanya orang kafir pada tinjauan ini sama sekali tidak masuk pada wilayah. Jadi orang kafir itu pada aspek ini tidak masuk pada wilayah. Ya. Dan wilayah yang mengangkat derajat manusia adalah wilayah yang kita maksudkan ini. Bukan wilayah dalam artian setiap maujud mempunyai kewilayahan. Ya. Mempunyai kewilayahan. Kan pada dasarnya setiap nama-nama Tuhan itu nama al-mudilnya Tuhan, nama al-mudil, yakni menyesatkan, itu menuntut wilayah, menuntut daulah. Jadi dia menuntut kekuasaan, ya, menuntut kepemimpinan. Makanya dia juga senantiasa melakukan tajalli, artinya ya setiap ya dia juga mencipta mazhar, dia juga memanifestasikan mazhar, tapi ini takwiniyah, ya, mazhar-mazharnya dalam wujud-wujud takwiniyah, ya, tapi dalam tinjauan penyempurnaan pergerakan sempurna sama dengan tinjauan kita tentang kedekatan kepada Tuhan. Kalau ditinjau dari aspek Tuhan terhadap semua maujud, Tuhan dekat pada semua maujud, ya, karena Tuhan tidak terbatas. Tapi kedekatan ini disebut dengan kedekatan wujudi, ya. Tapi kalau makhluk dinisbahkan kepada Tuhan, tidak semua dekat, ya. Di makhluk dinisbahkan kepada Tuhan itu tidak semua dekat. Dia mestilah berusaha mendekatkan diri pada Tuhan. Ya, dia mestilah berupaya mendekatkan diri kepada Tuhan. Sama dengan ini. Kalau ditinjau dari sisi Tuhan, wilayah Tuhan terhadap mereka, ya, maka semua berada dalam wilayah Tuhan. Karena tidak ada yang tentunya keluar daripada wilayah Tuhan, ya. Ya. Tapi kalau ditinjau dari sisi dirinya, apakah ia sudah memasukkan dirinya pada wilayah atau berwilayah atau belum? Ini bertingkat-tingkat. Ya, pada tahap awal berwilayah pada Tuhan, yakni mengimani hakikatnya, mengimani keberadaannya dengan manifestasinya atau ciptaan-ciptaannya, makhluk-makhluknya, ya. Ya, di dalam, kalau kita lari ke dalam persoalan syariat, ya, Tuhan menciptakan malaikat, Tuhan menciptakan kitab, Tuhan mendatangkan rasul dan sebagainya. Nah, barulah manusia masuk pada awal wilayah Tuhan. Ya, kalau dia mukmin. Jadi kalau dia kafir itu di luar wilayah Tuhan. Jadi, tapi ini harus dipahami, bukan wilayah dalam artian tinjauan dari Tuhan ke mereka, tapi tinjauannya dari mereka masuk ke wilayah Tuhan atau tidak, ya, atau kita sebut wilayah takwini atau wilayah wujudi atau wilayah suluki, ya. Jadi kalau dia mau masuk ke wilayah suluki, ya pertama harus beriman pada Tuhan. Kalau tidak mempunyai keimanan pada Tuhan, ya dia tidak masuk pada wilayah Tuhan. Sementara yang menjadi tuntutan bagi seorang untuk menapaki tahap kesempurnaan sampai bisa menjadi insan kamil, harus memulai perjalanannya memasuki wilayah Tuhan. Nah, sampai kepada makam wilayah. Jadi terdapat makam-makam, ya, yang harus terlewati sampai pada makam wilayah, ya, di mana seseorang ini bisa menjadi insan kamil. Nah, nanti pembahasan nanti akan lebih lanjut. Wilayah ini merupakan batin dari kenabian. Jadi tidak ada seseorang itu menjadi nabi kalau dia tidak sampai dulu ke makam wilayah. Sementara kalau seseorang sampai makam wilayah, dia menjadi insan kamil.
Jadi tidak ada seseorang itu akan menjadi nabi kalau dia tidak sampai pada makam wilayah. Nah, nanti ya orang-orang yang masuk pada makam wilayah ini atau mencapai makam wilayah ini, ya Tuhan nanti memilihnya, ada yang diutus sebagai nabi, ada yang diangkat sebagai rasul, ya kan? Nabi dan rasul kan berbeda. Ya. Nabi itu menyampaikan apa istilahnya, ajaran Tuhan, menjelaskan ajaran Tuhan, tapi tidak membawa syariat, tidak membawa kitab suci, itu nabi. Kalau rasul dia membawa syariat, ya, jadi dia sama dengan kitab suci. Nah, kemudian ya tidak akan menjadi imam tentunya kalau dia juga tidak masuk makam wilayah. Jadi nanti ketika memasuki makam wilayah baru dia menjadi imam, baru dia menjadi khalifah. Jadi ini semua dari dimensi ini. Jadi wilayah ini yang batin. Ya, wilayah ini yang batin. Sementara yang lain itu bisa disebut sebagai apa istilahnya, lahir atau kelanjutan dari wilayah, atau apa istilahnya. Jadi kenabian itu sendiri batinnya adalah wilayah. Nah, pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas lebih luas tentang khilafah manusia. Ya, karena permasalahan khilafah manusia, kehilafahannya sebagai insan kamil, ya, ini kan menjadi tujuan daripada penciptaan. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qur'an. Ini ja'ilum fil ardi khalifah. Ya. Sungguhnya aku hendak menciptakan di bumi khalifah. Nah, di sini juga nanti kita bisa jelaskan kenapa bumi, ya, disyaratkan tempat sebagai khalifah. Ya, jadi ini juga nanti akan kita isyaratkan, ya. Bukan di alam lagi. Ya, kenapa misalnya ini ja'ilun fis samai khalifah. Ya, tapi ini ja'ilun fil ardi khalifah. Di bumi lah Tuhan istilahnya mengangkat khalifah. Khalifah kan kalau kita mau nanti pahami secara lebih luas, baik pendekatan istilahnya tinjauan kata maupun tinjauan hakikat, ya, maka khalifah ini mempunyai kemelikutan dan kemenyeluruhan, ya, dari semua sifat-sifat sempurna hak subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya Hasrat Adam digambarkan dalam Al-Quran, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, kan? Jadi Tuhan mengajarkan pada Adam nama-nama seluruhnya. Ya, jadi tafsir misalnya menjelaskan nama benda-benda itu bukan nama benda-benda maksudnya. Ya, ini nama-nama ilahi, nama-nama hakiki, ya, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam. Kalau penguasaan nama-nama benda bukan itu menjadi kelayakannya dia disujudi oleh Adam, ya. Kan nanti setelah dijelaskan Tuhan mengajarkan nama-nama pada Adam, baru Tuhan ya menyuruh malaikat untuk sujud, ya. Seperti itu. Oke, pada pembahasan ini hari ini tentang insan kamil sekian dulu pembahasan kita. Ya, nanti kita akan lebih lanjut membahas bahagian-bahagian daripadanya insan kamil ini. Kalau mau misalnya lebih mudah pembahasannya itu di buku ya Insan Kamil pendekatan Ibnu Arabi. Nah, itu juga bentuknya seperti ini pembahasannya. Jadi kedarurian insan kamil, hakikat insan kamil, kedarurian insan kamil, ya, kemudian ke masalah apalagi itu banyaklah seputar pembahasan terkait masalah insan kamil di dalam buku kecil Insan Kamil dalam perspektif Ibnu Arabi tersebut, ya. Jadi kita kumpulkan dari buku-buku beliau dalam hal ini menjelaskan tentang insan kamil. Tapi kurang lebih pandangan di buku itu juga tidak terlalu banyak perbedaannya dengan pandangan
Islam, khususnya seperti Imam Khomeini rahmatullah alaih, kemudian Ayatollah Hasan Sari Amul rahmatullah alaih, bahkan guru-guru irfan lainnya ya. Cuma Ibnu Arabi di permasalahan misdak insan kamil kadang tegas, kadang juga tidak tegas, kadang ambigu ya. Jadi ya itu ya bisa saja ditinjau sebagai beliau taqiyah. Tapi sifat-sifat insan kamil yang dituangkan oleh para urafa sendiri, saya pikir misdaknya itu tidak bisa diterapkan kecuali kepada ma'sumin, kecuali kepada anbiya dan para ma'sumin alaihissalam. Ya, kalau manusia mungkin ya itu tadi, kalau dinisbahkan kepada yang lebih sempurna, kepada yang sempurna ya barulah mereka tercakupi secara bertingkat-tingkat, secara bergradasi. Ya, saya kira sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.